Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhammasa kaca etam manggalamu tamanti. Membahas dhamma pada saat yang sesuai adalah berkah utama. Romo Ramani, para sesepuh, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Bhagawan, Namo Buddhaya. Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara sekalian, pada minggu pagi hari ini, seperti biasa, Ibu Bapak telah melakukan puja dan bakti kepada Guru Agung kita Tiratana dengan membaca Pali Wacana, ya, kemudian bermeditasi, dan selanjutnya adalah mendengarkan Dhamma. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan sebuah tema, yaitu dengan judul Cara Pandang Agama Buddha. Baik Bapak Ibu, di dalam Buddhisme Bapak Ibu, tentunya boleh kita bedakan antara cara pandang umum, konvensional, dengan cara pandang Buddhisme, ya, Buddha Dhamma. Jadi cara pandang umum atau konvensional Bapak Ibu, bisa kita bagi, kita contohkan menjadi 3 hal. Ya. Hal yang pertama adalah tentang suka dan tidak suka. Ya. Kemudian hal yang kedua adalah tentang baik dan buruk. Dan yang ketiga adalah tentang untung dan rugi. Di sini Bapak Ibu saya tidak membahas tentang lokadhamma, tapi ini adalah tentang kebenaran konvensional. Secara umum, secara luas. Ya. Bahwa tidak hanya oleh umat Buddha, tetapi secara umum. Tentang cara pandang kita tentang suka dan tidak suka Bapak Ibu, tentunya ini masih didasari oleh nafsu. Ya. Saya suka karena titik-titik. Ya. Misalnya suka sesuatu, suka lawan jenis dan sebagainya dan sebagainya. Suka pemandangan, suka pergi dan sebagainya. Ini adalah cara pandang yang umum Bapak Ibu. Biasanya ya orang suka itu karena ada udang di balik batu. Betul Bapak Ibu? Ya, saya suka karena mengharapkan sesuatu. Mungkin hal yang lebih ya, atau hal tentang duniawi atau tentang hal yang lain. Kemudian tidak suka karena ya nafsu, ya yang didasari oleh ya senang tidak senang, ya kan Bapak Ibu saudara sekalian, ya tidak senang karena apa? Ya mungkin karena terlalu bawel ya, karena orang itu banyak ya. Saya tidak suka karena dulu Bante pasangan hidup saya ini kan baik ya, pendiam. Kalau nggak ditanya, nggak bicara. Sekarang nggak ditanya langsung bicara Bapak Ibu. Ya, Bante. Dari pagi sampai tidur lagi. Ya, jadi radio itu seperti radio rusak, siaran terus. Sekalian. Jadi banyak hal Bapak Ibu. Jadi tidak suka karena dulu pendiam, sekarang cerewet. Ya. Dulu kelihatannya baik, sekarang macam-macam yang diperbuat. Yang tidak bisa diprediksi menjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan. Itu mendasari kita menjadi tidak suka dengan si A, si B, ya lawan jenis atau klien atau apapun. Itulah yang mendasari dikatakan kebenaran konvensional tentang suka dan tidak suka.
Kemudian Bapak Ibu, sekarang pandangan yang kedua adalah tentang baik dan buruk. Orang berbuat baik itu kadang-kadang juga karena sesuatu. Itu Bapak Ibu berbuat baik sebagai karyawan karena ingin mendapatkan pujian. Ya, karena ingin mendapatkan door prize, surprise, bonus dan sebagainya Bapak sekalian. Adalah pandangan umum Bapak sekalian. Umum sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka itu Bapak Ibu perlu kita telaah, perlu kita teliti, jadi kita berhati-hati kalau kita berbuat baik. Ya pada umumnya Bapak Ibu sebagai umat, mau umat apapun itu, yang beragama Buddha atau yang non-Buddhis, biasanya berbuat baik karena misalnya ingin umur panjang. Ya tahu Bapak Ibu? Betul apa? Itu hal-hal yang umum. Ingin sehat. Ya tahu? Ingin bahagia hidupnya. Dan ingin tercapai cita-citanya. Dan ketika meninggal ingin masuk surga. Itu umum Bapak sekalian. Tidak hanya umat Buddha. Umum. Keyakinan apapun juga seperti itu saya lihat seperti itu. Jadi berbuat baiknya masih ada motif-motif yang umum. Bukan kalau yang tidak umum kan kalau berbuat baik ingin mengikis keserakahannya. Ya, ingin mengikis kilesannya, kekotoran batinnya. Itu kan beda Bapak sekalian. Jadi kita bisa bedakan di sini. Ya. Kemudian buruknya itu adalah buruk itu sifat-sifat buruk ya. Ya mungkin karakter kita masing-masing. Ya, baik dan buruk itu kan masing-masing orang itu bisa menilainya karena kecakapan masing-masing. Jadi daya tangkap masing-masing Bapak sekalian. Oh, dia buruk ya. Karena apa? Buruknya karena mungkin suka jahil ya. Suka membuli orang, suka merendahkan orang lain ya. Berbuat baik karena ingin merendahkan orang lain. Berbuat baik karena ingin kelihatannya baik. Ini kan motivasi yang rendah Bapak Ibu sekalian. Ini dikatakan buruk secara umum. Ya, berbuat baik karena ingin supaya dikenal di medsos. Ini saya berbuat baik. Lihat ini. Ya, kemudian dikasih redaksi yang macam-macam. Ya, berbuat baik sekian hari setiap hari dan sebagainya. Enggak perlu Bapak sekalian. Berbuat baik tidak untuk dilihat orang. Kalau kita seorang Buddhis, kita berbuat baik bukan karena ingin dilihat orang lain. Karena ingin membersihkan batin kita Bapak Ibu. Bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin dilihat baik. Karena Sang Buddha mengatakan kalau kita motivasinya seperti itu adalah motivasi yang paling rendah. Ya, karena kesombongan kita, karena arogansi kita, itu ada motivasi yang paling rendah Bapak Ibu. Maka itu berbuat baiklah secara tulus, ikhlas. Seperti ada paham saudara kita yang lain, kalau tangan kiri memberi, tangan kanan jangan sampai tahu. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Itulah Bapak Ibu yang harusnya kita lakukan. Jadi kalau kita berbuat baik, tidak untuk dilihat orang lain. Tetapi untuk mengikis kekotoran batin kita. Jadi pandangan umum itu beda dengan pandangan yang ada di dalam Buddhisme. Kemudian Bapak Ibu tentang untung dan rugi. Ya, Bapak Ibu selalu ingin untung atau merugi? Saya kira untung ya. Doanya cuan, jien, cuan, jien. Ya. Untung, duit lagi, untung lagi, duit lagi. Atau money come, ya kan? Gitu Bapak sekalian. Hidup ini Bapak Ibu sebagai realitas kehidupan ada untung ada rugi. Orang yang bisnis juga ada untung ada rugi. Itu hal yang biasa. Karena apa? Hidup ini seperti grafik Bapak Ibu. Turun, naik, turun, naik. Jadi hidup kita ini seperti grafik. Nah, sekarang ini semua orang lagi mengeluh.
Ya, banyak pabrik yang tutup, banyak PHK karyawan, ya, harga-harga kebutuhan naik, sementara kebutuhan hidup harus selalu tercukupi, terpenuhi dan sebagainya. Banyak orang mengeluh Bapak sekarang ini. Lalu bagaimana Bapak Ibu supaya kita selalu terus beruntung? Ikuti filosofi orang Jawa. Ya, terutama orang Jawa Tengah, orang Jawa Timur. Apapun kondisinya dia selalu mengatakan untung. Misalnya ada kecelakaan, jeger. Kemudian orang itu langsung meninggal dunia. Untung dia langsung meninggal dunia. Bapak sekalian. Filosofi untung, selalu merasa beruntung. Bapak sekalian. Ini yang harus dilakukan oleh umat Buddha. Ya. Tidak ada kata orang Jawa itu bilang rugi, itu enggak ada. Seandainya kecelakaan, jeger. Ini tangan hilang satu, untung tangannya satu yang hilang. Kalau dua-duanya bagaimana? Untung Bapak sekalian, tetap selalu merasa beruntung. Nah, filosofi inilah yang sesuai dengan filosofi Buddhis. Jadi Bapak Ibu, jadi umat Buddha pun kita harus belajar. Karena apa? Sebelum Sang Buddha mencapai pencerahan sebagai Bodhisattva Siddhartha juga dia belajar tentang hal-hal yang seperti ketika beliau kemudian ada pengamen yang datang, kemudian dia menyanyi. Kalau senar ditarik terlalu kencang, putus. Kemudian kalau senar ditarik terlalu kendor, bunyinya enggak enak. Kemudian harusnya bagaimana? Sedang-sedang saja. Sehingga nadanya itu keluar. Kalau do ya bilang do, re ya re, mi ya mi. Sehingga dia bisa memainkan musik dengan sesuai dengan iramanya, dengan sesuai dengan lagunya dan sebagainya. Maka dari situlah kemudian Bapak Ibu, Sang Buddha mengambil satu perenungan. Oh iya, saya ini terlalu ekstrim. Pada waktu itu Sang Buddha Siddhartha pernah mempraktekkan hal-hal yang ekstrim. Baik itu ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ekstrim kiri yaitu menyiksa diri. Sampai hanya makan itu sehari cuma sebutir nasi. Ya, sehingga perutnya ini kemudian ya kalau dipegang perut depan itu tersentuh tulang belakang. Ketika disentuh tulang belakang maka perut bagian depan juga terpegang. Itulah Bapak Ibu dikatakan ekstrim. Maka kemudian Sang Buddha mengambil kesimpulan bahwa dengan tidak ekstrim, dengan mengambil jalan tengah, kemudian beliau merealisasi yang namakan pencerahan sempurna. Ya inilah Bapak Ibu yang harus kita. Filosofi untung itu juga harus kita pelajari dari orang-orang yang notabene bukan Buddhis. Tapi cara pandangnya adalah cara pandang agama Buddha. Inilah Bapak sekalian yang harus kita ambil nilai positif dari setiap peristiwa, dari setiap filsafat yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka itu filosofi untung dan rugi itu, jadi kalau kita bisa menerima kerugian, itu juga bisa mendatangkan kebahagiaan. Karena apa? Adakala hidup ini memang seperti grafik. Naik, turun, naik, turun. Untung dan rugi itu adalah hal yang biasa di dalam kehidupan kita. Lalu apalagi yang mendasari Bapak Ibu? Selalu supaya kita ya mempunyai pandangan yang benar. Ya, cara pandang Buddhis yang benar. Jadi hindari 3 hal Bapak Ibu. Yaitu sifat selalu mementingkan diri sendiri. Jadi kita tidak boleh selalu hanya memikirkan diri kita sendiri. Ya, di sisi lain ya, karena untung dan rugi itu Sang Buddha memberikan gambaran seperti ini. Kalau kita melakukan suatu pekerjaan, ya, bisnis atau apapun itu pekerjaannya, itu Sang Buddha memberikan satu acuan seperti ini. Kalau hanya menguntungkan diri kita sendiri dan merugikan pihak lain, tidak boleh dilakukan. Itulah Sang Buddha menyampaikan seperti itu. Lalu apalagi kalau hanya menguntungkan pihak lain
dan diri sendiri rugi juga tidak boleh dilakukan. Harusnya bagaimana? Kita untung, orang lain juga untung. Bukan kita untung, orang lain buntung. Bukan begitu Bapak sekalian pengertiannya. Jadi kita untung, orang lain juga harus untung. Jadi simbiosis mutualisme Bapak Ibu. Saling menguntungkan. Ini yang harus dilakukan oleh umat Buddha. Jadi kalau kita berbisnis apapun, bekerja atau apapun itu, maka kita harus tidak mementingkan diri sendiri. Ya, yang penting saya kaya Bante, yang penting saya terpenuhi. Ya nggak boleh begitu Bapak Ibu. Itu namanya egois, hanya mementingkan diri sendiri. Kadang-kadang kita juga mempunyai sifat hanya berbahagia di atas penderitaan orang lain. Hati-hati Bapak Ibu. Kenapa? Hukum ini, hidup ini kan hukum sebab akibat. Jadi berhati-hatilah tentang itu. Jadi jangan hanya egois mementingkan diri sendiri. Kemudian hal yang kedua adalah ya sifat iri hati. Ingat Bapak Ibu, sifat iri hati itu yang bisa mendatangkan niat-niat buruk, pikiran-pikiran buruk, niat-niat buruk yang akhirnya berbuat kejahatan. Orang berbuat jahat itu berawal dari mana? Dari sifat iri ya Bapak Ibu. Iri hati, jealous gitu ya, cemburu dan sebagainya. Karena jealous dengan kesuksesan orang lain, keberhasilan orang lain, kemudian mempunyai niat-niat buruk. Satu contoh real begini Bapak Ibu. Mengapa si A, si B ini dagangannya sama? Padahal rukonya juga ya sebelah-sebelahan. Jualannya sama, barangnya sama, kualitasnya sama. Kenapa yang sebelah laku, sebelah tidak laku? Kemudian nanti yang tidak laku ini timbul niat-niat iri, sifat-sifat iri hati. Karena iri hati ingin mencelakai sebelahnya. Sehingga mungkin ingin mencantet, ingin apa. Itu dari situ Bapak Ibu. Jadi perbuatan buruk, niat buruk, ya keburukan itu berawal dari situ. Ya, kan banyak hal Bapak Ibu yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Ya karena iri karena kesuksesan, iri karena apa ya, semuanya itu terjadi dari situ berawal. Maka itu niat-niat jahat, pikiran-pikiran jahat itu jangan dimunculkan. Karena inilah yang membuat kita berbuat lebih jahat lagi, lebih buruk lagi. Maka itu hindarilah sifat iri hati. Harusnya bagaimana Bante? Sebagai umat Buddha harus mudita cita. Senang, bahagia melihat kesuksesan orang lain. Senang, bahagia melihat kebahagiaan orang lain. Tapi banyak Bapak Ibu yang saya lihat itu bahagianya hanya lip service. Iya ikut hadir, ikut pesta, ikut bersukaria. Tetapi di dalam batinnya itu gondok, dongkol, sakit hati dan sebagainya. Ini banyak kelihatan sekali Bapak Ibu. Ya di sisi lain dia menampilkan kepalsuannya, di sisi lain nyatanya adalah dongkol, tidak senang, ya benci dan sebagainya. Maka itu umat Buddha jangan sampai bersifat seperti itu. Nah, kalau ada sifat-sifat seperti itu bagaimana lah? Lantas yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Dikikis, mulailah dikikis. Kemudian hal yang ketiga adalah selalu berpikir mencari keuntungan. Nah ini Bapak sekalian. Ini berhubungan dengan yang kita bahas tadi di depan. Jadi selalu bersifat untuk menimbulkan keserakahan baru. Ya, ini tercapai ingin muncul keinginan yang lain. Terus Bapak Ibu, tidak pernah terpuaskan kehidupan kita ini Bapak sekalian. Sang Buddha menguamakan andai kata dunia ini diberikan kepada kita, tidak akan memuaskan dari keserakahan yang ada di dalam diri kita Bapak sekalian. Dunia loh Bapak Ibu. Mungkin alam semesta lah. Tidak bisa memuaskan keserakahan satu orang. Maka itu bersifatlah untuk mengikis yang selalu sifat keserakahan. Yang memicu dengan selalu harus untung. Enggak ada Bapak Ibu. Semua itu sifatnya adalah alamiah. Ya,
Tidak ada sesuatu itu yang kekal. Ya, tidak ada sesuatu itu yang terus bisa digenggam terus. Tidak bisa Bapak sekalian. Maka dari itu yang kita harus renungkan di sini adalah ketika ada untung pasti ada. Nah, kemudian Bapak Ibu, selanjutnya saya akan bahas tentang bagaimana ya kita harus mengikis yang namanya cara pandang yang tidak benar. Yaitu selalu merasa paling benar. Hati-hati Bapak Ibu. Sifat ini adalah kebodohan batin. Ya, kebodohan batin. Dikatakan kebodohan batin karena apa? Selalu ingin menang sendiri. Merasa benar sendiri. Merasa ya tinggi sendiri dan sebagainya. Jadi ketika saya pernah bertemu ya beberapa umat itu, kalau kita berbicara tentang, oh ya saya tahu Bante. Nah, ini adalah ciri khas orang-orang yang tidak mau kalah. Tidak mau mendengarkan apa yang perkataan orang. Yang dikatakan orang. Oh ya sudah tahu Bante, saya sudah tahu Bante. Padahal kalau ditanyakan lebih jauh, tahunya sampai seberapa jauh. Itu yang perlu kita pertanyakan kembali. Mungkin dia juga tidak bisa menjelaskan secara detail. Jadi Bapak Ibu, inilah sifat ingin selalu menang sendiri dan merasa paling benar. Dan seharusnya kita tidak harus memiliki sifat seperti itu. Tidak harus. Harus ditekan benar-benar. Kenapa? Ini berhubungan dengan ego, kebodohan batin, keangkuhan, ya, kesifat ketinggi hatian, ya. Ini harus dikikis Bapak Ibu. Jadi merasa paling benar, merasa paling bisa, ini Bapak Ibu di dalam filosofi orang Jawa mengatakan orang yang selalu merasa bisa itu biasanya tidak bisa merasa. Tahu Bapak Ibu? Yang selalu merasa bisa, orang selalu, oh saya bisa Bante. Coba dia bisa merasa enggak? Dari apa yang dia katakan itu. Apakah itu hanya memuaskan egonya atau hanya ingin menutupi kekurangannya? Ini Bapak Ibu, perenungan ini yang harus kita selalu munculkan dalam diri kita. Ya orang bilang kalau kita bisa merasa artinya teplo seliro. Melihat kemampuan diri sendiri. Ini yang harus kita lihat Bapak Ibu. Kenapa? Hidup ini saling melengkapi Bapak sekalian. Betul apa tidak? Sementara Bapak Ibu mungkin bisnis di bidang lain. Mungkin di bidang tekstil atau garment. Sementara yang lain ya mungkin di bidang makanan ya, kuliner ya. Yang di sisi lain mungkin di bidang yang lain. Itu semuanya punya keunggulan sendiri-sendiri. Sehingga kita tidak boleh merasa oh semuanya akan dikuasai. Enggak bisa Bapak Ibu, enggak bisa. Kehidupan ini adalah saling melengkapi. Maka itu perenungannya jangan merasa paling benar. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah selalu menutup diri dari kemungkinan. Ingat Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Boleh saya contohkan sedemikian. Dulu kita pernah main tebak-tebakan. Ya, dengan umat. Dia bilang, Bante tahu enggak apa yang ada di ini, di yang tas yang saya pegang ini. Dia merasa 99,9% itu pasti Bantenya tidak bisa menebak. Bahkan jumlahnya, bahkan isinya. Isi dan jumlahnya. Tapi suatu ketika Bapak Ibu, Bantenya itu secara detail. Ini warnanya seperti ini, bentuknya seperti ini, jumlahnya sekian. Dia kaget Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, intuisi seseorang itu nggak bisa ditebak. Ya, ketajaman pikiran seseorang itu nggak bisa ditebak. Apalagi kalau batinnya itu, pikirannya itu selalu dilatih. Hati-hati Bapak sekalian. Apa yang tidak diketahui bisa diketahui dengan jelas. Dengan gamblang bahkan. Dengan detail bahkan Bapak Ibu. Tidak hanya serampangan. Nah gitu hati-hatilah. Jadi jangan suka main tebak-tebakan.
Ya, nanti tebak-tebak buah manggis. Nanti karena buah manggis itu kan buah paling jujur ya. Itu. Ya, di belakang itu ada titiknya 6 berarti isinya 6. Begitu Pak. Kalau 7 ya isinya 7. Begitu Pak. Jadi kita tidak boleh ya menutup kemungkinan-kemungkinan yang lain. Jadi Bapak Ibu, kehidupan ini penuh kemungkinan. Kemarin kita membahas di Wihara Siribada, kita menyinggung tentang meditasi. Nah, ada yang komentar di medsos, dia merasa tersinggung mungkin. Ya, dia menulis Bante nggak boleh bicara seperti itu. Ya. Bante kan bilang open minded, ya kemudian semuanya itu harus menjaga semuanya ada mungkin ya. Mungkin umat itu jananya lebih tinggi daripada para biku. Oke. Ada itu komentarnya, masih ada saya save di itu. Enggak apa-apa. Tapi ya mbok ya komentar begitu itu namanya jelas gitu loh. Jangan pakai nama samaran gitu loh. Jadi itu kan namanya gentle. Ya jangan hanya ya pakai nama akun enggak jelas gitu. Iya Bapak Ibu, memang mencapai jana itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Karena apa? Ketika kita bermeditasi bukan hanya di Myanmar, di Thailand. Itu banyak biku-biku atau umat-umat yang mengatakan sudah mencapai ini, sudah mencapai itu. Tetapi sayado atau acan yang membimbing kita itu, ya dites, semuanya itu dites. Kalau kamu mencapai jana sekian, itu semuanya 40 objek itu dites dengan jana yang pertama itu. Jana yang kedua itu. Dan selanjutnya Bapak Ibu dites. Bukan karena apa-apa. Karena kalau dia tidak bisa mencoba 40 objek itu dengan pencapaian jananya itu, berarti dia bohong. Kalau seorang biku bohong itu sudah parajika. Sudah ada bukan biku lagi. Itu pelanggaran parajika. Pelanggaran paling berat Bapak Ibu sekalian. Yang anehnya lagi di komentar belakangan itu seolah-olah menyudutkan karena kita ini ada yang belajar dari Myanmar ya. Bante tidak untuk kemudian jangan terlalu menyanjung yang di Myanmar gitu ya. Padahal itu yang mencapai jana 7 itu juga umatnya itu belajar dari Sayadaw Myanmar Bapak Ibu sekalian. Saya tahu persis kok. Yang mengatakan pencapaian jana 7 itu. Itu juga dari guru-guru dari Myanmar. Jadi kalau umat itu ngomong begitu juga harusnya open minded juga. Karena apa? Memang kalau di Myanmar itu jana-jana itu kalau yang samatha itu memang diperlukan. Karena apa? Menitik beratkan pada seperti apa yang dilatih oleh guru agung kita. Dari ketenangan batin. Ya samatha baru wipa. Bapak Ibu sekalian. Inilah. Jadi bukan berarti kalau kita belajar di Myanmar kita meninggikan Myanmar. Enggak. Kami ini juga tidak hanya belajar di Myanmar. Di Thailand pernah, di Sri Lanka juga pernah. Bapak sekalian. Jadi kami Indonesia ini justru semuanya dipelajari. Ya, dari baik teori maupun prakteknya. Kalau enggak percaya, tanya-tanya pendahulu kita. Seperti Bante Utamo, ya seperti Bante-Bante yang lain. Ya. Itu beliau sangat jelas tahu. Jadi saya Bapak Ibu sekalian, itulah sedikit memberi pengertian. Jadi umat jangan terlalu gimana ya, Bante cuma dari satu kiblat saja, Bante tidak open minded. Justru karena open minded itu Bapak Ibu, saya hanya ingin mencontohkan. Jadi jangan merasa paling benar. Ya. Jadi kalau sudah begini itu sudah menjadi hebat. Jangan Bapak Ibu. Semuanya itu perlu diuji. Ya. Perlu diuji. Baik Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan selanjutnya adalah yang kemudian yang berikutnya adalah kalau tidak sependapat dikatakan musuh. Ini adalah pendapat paling jelek. Ya, cara pandang yang paling jelek. Kalau tidak seia sekata, tidak setuju dikatakan musuh. Dikatakan golongan yang lain. Jangan Bapak Ibu. Pada dasarnya kita ini adalah semua makhluk di dunia ini adalah sama. Di mana persamaan Bapak Ibu, setelah kita waktu itu pernah ada simposium ya antara umat beragama dan para tokoh-tokoh agama semuanya diundang, dan ketika
Yang lain itu menyalahkan yang apa? Yang jelek-jelek itu, ya makhluk peta, ya apa itu, ya iblis dan sebagainya. Karena kekacauan dunia ini semuanya itu yang mempengaruhi. Kemudian kita datang dengan pengertian kita. Buddhis ini sebagai gongnya. Ya, sebagai pembicara terakhir. Apa yang dikatakan oleh kita Bapak sekalian di sana? Bahwa pada dasarnya kita ini tidak malu berbuat jahat. Coba kalau semua orang, semua agama itu mempunyai rasa malu berbuat jahat. Enggak ada kekacauan di dunia ini Bapak Ibu. Enggak ada cakar-cakaran, enggak ada bunuh-bunuhan. Enggak ada saling berebut wilayah. Enggak ada ingin saling caplok wilayah orang lain. Enggak ada. Karena kita merasa malu. Memiliki rasa malu berbuat jahat. Dan kita memiliki rasa takut untuk berbuat jahat. Takut berbuat jahat karena apa? Karena akibatnya. Jadi kalau kita merasa sudah malu berbuat jahat, kemudian takut akan akibat berbuat jahat, ya dunia ini menjadi damai kan Bapak Ibu? Ya enggak? Damai, enggak ada peperangan, enggak ada perselisihan, keluarga juga tidak ada cerai-berai, ya. Saudara tidak menjadi musuh, ya. Tidak rebutan warisan, cakar-cakaran, enggak ada Bapak sekalian. Kenapa? Pada dasarnya kita ini adalah sama. Di mana letak persamaan kita Bapak sekalian? Bahwa semua makhluk ingin hidup bahagia. Betul Bapak Ibu? Siapa? Coba tunjuk jari tinggi-tinggi yang ingin menderita hidupnya. Enggak ada. Ingin bahagia atau ingin menderita? Hah? Ingin bahagia atau ingin menderita? Ya ingin bahagia kok Bapak sekalian. Enggak ada yang ingin menderita. Jenis apapun, bentuk apapun, enggak ada Bapak sekalian. Kenapa? Begitu dicubit pasti merasa sakit. Begitu sentil pasti merasa tidak senang. Ya, apalagi dibully, sakit hati Bapak sekalian. Maka itu jangan suka membuli, jangan suka merendahkan, jangan suka melecehkan apapun bentuknya. Tidak boleh Bapak sekalian. Kenapa? Pada dasarnya kita adalah sama. Sama-sama ingin bahagia dan sama-sama tidak ingin hidup menderita. Apalagi Bapak sekalian. Jadi setelah nanti kita mengubah pola pikir kita Bapak Ibu, yang cara pandang lainnya menjadi cara pandang Buddhis, maka kita betul-betul pikiran kita terbuka, open minded. Sehingga kita tidak menutupkan bahwa kita bisa belajar dari mana saja. Sehingga kita punya saringan di dalam kehidupan kita itu yang disebut dengan sampah jana atau sampah janana. Sehingga tidak mudah memasukkan pikiran-pikiran buruk, sampah-sampah pikiran Bapak Ibu. Seringkali kita hanya memasukkan sampah di dalam pikiran kita. Beberapa hari yang lalu ada ibu-ibu ya bercerita sama saya. Bante, kenapa hidup saya ini kok selalu susah? Padahal saya punya segala-galanya. Rumah punya, mobil banyak, harta kekayaan melimpah. Kok saya nggak bahagia, Bante? Apa yang kurang? Kurang bersyukur Bapak Ibu. Betul apa tidak? Kurang bersyukur kan? Kurang bersyukur dan kurang berterima kasih. Dengan apa yang dimiliki, apa yang didapatkan saat ini. Itulah Bapak Ibu yang kurang. Ya, bahkan ada anak muda ya belum terlalu tua juga umur sekitar 40-an. Padahal dia bisa beli ya rumah itu, membangun rumah itu 20 M Bapak sekalian. Masih ngeluh Bapak sekalian. Ini apa yang salah ya, cara pandangnya yang salah. Mobilnya ya mobil sport, bukan mobil biasa, mobil sport Bapak sekalian ini dia beli. Bahkan dia membangun ini, membangun itu, masih belum juga bahagia. Apa yang kurang? Ya kurang bersyukur, Bapak sekalian. Karena keserakahannya terlalu diikuti, Bapak sekalian. Itulah cara pandang, pola pikir yang harus dirubah.
Kenapa kebahagiaan tidak muncul? Kenapa kebahagiaan tidak datang? Inilah Bapak sekalian. Maka dari itu Bapak sekalian, marilah umat Buddha kita rubah pola pikir kita. Ya. Mindset kita rubah. Jangan cara pandang yang tidak baik itu dikembangkan terus. Ya. Dipupuk terus. Maka itu Bapak Ibu yang ada adalah penderitaan. Selanjutnya Bapak Ibu saya ingin bahas yang lain. Supaya kita paham bagaimana caranya supaya kita ini mempunyai cara pandang Buddhis yang baik, yang benar. Supaya kita mempunyai cara pandang yang benar Bapak Ibu, kita harus ehipassiko. Tadi di dalam Dhammanusati kan sudah dibacakan dengan baik ya. Baik itu secara bahasa Pali maupun bahasa Indonesianya terjemahannya. Bahwa di sana disuruh datang, melihat, dan rasakan sendiri. Buktikan sendiri. Maka itu filosofinya seperti apa Bapak Ibu? Kita ini umat Buddha diharuskan menjadi seperti tukang masak. Bukan seperti sendok sayur, Bapak sekalian. Filosofinya harus seperti itu. Karena apa? Kalau filosofinya seperti sendok sayur, nyemplung di makanan jenis apapun, rasa apapun itu sendok nggak merasakan. Ketika ditanya, sendok kamu tadi disemur merasakan apa? Ya nggak merasakan apa-apa. Karena sendok sayur, barang mati Bapak sekalian. Lantas harusnya bagaimana umat Buddha itu? Ya harus menjadi tukang masak. Master chef kalau bisa. Master chef. Ya, tukang masak, ahli masak. Sehingga ketika masak rendang misalnya Bapak sekalian, bukan berarti Bantenya ingin rendang ya. Nanti ya, rendang ya, sehingga tahu oh ini keasinan, oh ini terlalu manis, oh ini kurang bumbunya dan sebagainya. Sehingga orang itu tahu, menjadi jeli. Karena apa? Pengalaman. Supaya pas harus bagaimana? Rasanya supaya pas, supaya nikmat, supaya nendang bagaimana? Nah itulah Bapak sekalian. Maka kita ini umat Buddha itu diharuskan menjadi tukang masak. Bukan penikmatnya saja, tapi tukang masaknya. Sehingga kita tahu, oh supaya menarik, placingnya harus bagaimana. Kalau dimakan supaya enak bagaimana. Semuanya harus dipelajari Bapak sekalian. Maka kehidupan itu juga harus begitu Bapak Ibu. Maka itu Sang Buddha mengatakan, ehipassiko. Datang, lihat dan rasakan sendiri. Buktikan sendiri. Lah seperti semacam apa itu Bante? Ya rasanya kalau kita menjalankan sila itu bagaimana? Damai kan Bapak Ibu? Nggak ada perasaan bersalah, ya? Nggak ada kekhawatiran. Karena nggak ada dilanggar itu 5 sila. 5 sila saja. Ya, mungkin di hari-hari tertentu bisa 8 sila atau lebih. 5 sila saja. Karena tidak menyakiti, tidak membunuh, rasanya ya tenang. Tenang. Sehingga kalau ada nyamuk itu enggak buru-buru cari semprotan ya Bapak Ibu sekalian ya. Semprotannya di mana? Baygonnya di mana? Ya enggak begitu. Jadi enggak ada kecemasan. Kenapa? Ya, mereka juga makhluk hidup. Mereka juga ingin bahagia. Dia tidak ingin disakiti. Apalagi dibunuh. Dan sebagainya. Maka itulah Bapak Ibu. Perenungan-perenungan seperti inilah yang harus dimiliki oleh umat Buddha. Ketika kita ingin lebih bahagia lagi, kita tingkatkan lagi sila samadhi, bawana, oh sekalian. Supaya pikirannya tambah damai, tidak kemerungsung ya, tidak terobsesi dengan hal-hal yang tidak baik, keserakahan, kebencian, kebodohan batin, ya harus meditasi Bapak sekalian. Tidak ada bahagia, tetapi juga damai batinnya. Ya harus meditasi. Supaya lebih bersih lagi batinnya, ya harus vipassana. Ada samatha, ada vipassana. Bapak sekalian, inilah yang harus dilakukan oleh umat Buddha. Jadi dana, sila, bawana. Baru hasilnya adalah panya. Panya sebagai hasil, bukan panya yang awal. Ya, pandangan benar, pikiran benar, bukan. Tetapi adalah panya sebagai hasil. Panya sebagai hasil seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu. Ya, saya lanjutkan. Jadi yang tidak kekal dikatakan kekal. Ini
Salah mengerti namanya. Orang di dunia ini banyak yang mengatakan yang tidak kekal dikatakan kekal. Sekarang saya ingin bertanya, Bapak Ibu, ceramah tentang anicca, tentang perubahan tidak kekal. Tidak ada yang abadi, selalu berubah itu berapa ratus kali Bapak Ibu sudah dengar. Mungkin beribu-ribu kali ya. Mungkin hampir semuanya Bante menyampaikan perubahan tidak kekal, anicca. Sekarang pertanyaan, seberapa jauh Bapak Ibu bisa menerima yang dikatakan anicca itu? Satu contoh Bapak Ibu. Dulu di Tangerang kota ini ada Romo. Romonya pintar. Pintar ceramah, pintar memotivasi orang lain, pintar mendorong orang lain, memberikan pengertian-pengertian yang baik. Bagus memang, saya pernah dengar sendiri. Ketika temannya kesusahan, kehilangan satu anggota keluarganya, dia ceramah bagus. Tapi satu ketika pukulan buat dirinya sendiri. Sekarang anak satu laki-lakinya satu-satunya itu meninggal dunia. Sekarang Romo yang lain ceramah tentang anicca. Perubahan yang berkumpul pasti akan berpisah. Dia nggak terima. Sekarang aniccanya buat siapa? Buat orang lain atau buat diri sendiri? Sementara kalau kita berceramah Bapak Ibu, ya kita berceramah. Itu yang paling dekat mulut itu, mulut ini siapa? Ya kuping kita sendiri. Seharusnya ceramah yang bagus itu pertama-tama adalah untuk dirinya sendiri. Bukan untuk orang lain. Kenapa? Hidup ini selalu berubah Bapak Ibu. Ya, maka itu jangan bilang, Bante dulu saya itu paling cantik, paling cakep di kampung saya. Di kota saya. Semua orang kalau saya lewat itu, semua orang melihat kepada saya. Saya ganteng, saya gagah, saya menarik. Nah tetapi setelah 50 tahun kemudian sudah jadi top. Tua ompong peot. Sekarang lewat siapa yang mau melirik? Ya, sudah ganti generasi, alih generasi Bapak Ibu. Yang masih muda ya pasti jadi perhatian orang lain. Apalagi dia punya penampilan menarik, body yang bagus ya, body slamming yang bagus dan sebagainya. Yang gagah, yang tampan, ya pasti beda lagi Bapak selera orang. Maka itu Bapak jangan terlalu pede. Jadi anicca itu harus berlaku juga untuk diri kita sendiri. Maka itu selalu ada, Bante nanti kalau Bante meninggal dunia, nanti Bante mau diapakan? Ya terserah yang hidup. Maksudnya Bante ya mau didendeng, mau dikornet terserah yang hidup. Kok Bante ngomong gitu? Ya sudah mati itu. Kalau Bapak Ibu pernah lihat di Tibet itu kalau orang meninggal itu malah dicincang kok. Dicincang, ditempatkan di satu tempat tertentu, kemudian burung-burung pemakan bangkai itu datang. Ketika sudah menjadi tinggal tulang-tulang baru dikumpulkan, baru dikremasi Bapak Ibu sekalian. Itu. Jadi apalagi yang mau dilekati? Ya mungkin kalau di Indonesia ya nggak umum ya. Orang kemudian dimutilasi, dikasih makan anjing, dikasih makan itu ya nggak umum. Apalagi didendeng, dikornet ya nggak mungkin. Kan gitu Bapak sekalian. Ya seperti itu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang indah, yang tidak indah dikatakan indah. Bapak Ibu sekalian, di zaman Sang Buddha juga ada cerita. Ceritanya wanita ini masih ya seumur sweet 17 gitu ya. Kemudian ada seorang pemuda ganteng datang untuk melamar, menjadikan dia pasangan hidupnya. Tapi gadis ini jual mahal. Ya. Wanita ini jual mahal. Ketika datang tahun pertama Bapak sekalian, apa yang dilakukan? Dia membawa mahar yang begitu banyak. Ya, pakai kereta, ada emas, ada uang, ada apa. Di tahun berikutnya dikurangin. Maharnya dikurangi. Kemudian di tahun berikutnya dikurangin lagi.
Kemudian ini gadis penasaran. Kenapa setiap kamu datang, setiap tahun kamu datang, maharnya dikurangin? Ada apa denganmu? Ada apa maksudnya? Ada apa maksud apa ini? Ya karena nilai kecantikannya sudah luntur. Tiap tahun kan tambah tua. Gitu Bapak sekalian, betul ya? Kita ini kan makin lama tambah tua kan? Ya, apalagi sudah laule, ya kan beda lagi. Ya karena pemuda ini memang bijaksana sehingga dia bisa menilai. Oh kalau gitu dia akhirnya bisa menerima dan akhirnya diterima dan menjadi pasangan hidupnya Bapak Ibu. Karena dia memberikan pengertian bahwa setiap waktu, setiap saat itu kita akan berkurang. Ya, mungkin umur kita berkurang, ya, kehidupan kita berkurang dan seterusnya dan seterusnya. Maka itu Bapak Ibu, yang indah itu hanyalah sebatas kulit. Bapak Ibu. Coba kalau dulu juga di Lampung ada ceritanya ini kan masih pacaran gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian si cewek ini kecelakaan. Nah dalam kecelakaan itu Bapak Ibu, memang ini pacar lakinya ini lelakinya ini memang cinta mati, ceritanya cinta mati. Nah, kan ketika udah kecelakaan dibawa ke rumah sakit kan biasanya sampai rumah kan sudah dipeti. Ya dipeti dan tidak boleh dibuka lagi kan. Enggak, pokoknya saya mau ikut sama-sama. Ya udah. Terakhir begitu sudah mau dikebumikan, dia masih penasaran, dibuka itu. Nih kamu lihat sendiri. Oh enggak, kalau gitu enggak. Kenapa? Ternyata sudah bau dan karena kondisi kepalanya ini sudah tidak utuh Bapak sekalian. Sehingga dia kecantikannya sudah gak kelihatan lagi. Maka dari itu kemudian akhirnya pemuda ini akhirnya dengan sendirinya sadar. Sehingga yang tadinya ingin bela-belain ingin dikubur bareng-bareng, mati sama-sama, gak jadi. Akhirnya meritnya sama orang lain kan gitu Bapak sekalian. Jadi kecantikan itu kan apalagi di zaman Sang Buddha juga ada seorang putri itu ya yang digandrungi setiap laki-laki. Semua orang menginginkan dia, ingin tidur sama dia dan sebagainya. Begitu itu wanita itu meninggal, satu orang pun suruh tidur pun juga gak mau. Udah sekarang meninggal tak kasih gratis kayak gitu. Jadi silahkan mau dibawa kemana ini mayat. Gak ada yang mau Pak sekalian. Jadi keindahan, kecantikan, ketampanan itu hanya sebatas kulit. Dan ketika dikatakan cantik, ganteng itu bukan meremehkan yang Anda yang masih ganteng ya, bukan ya. Jadi ini perundungan yang sebenar-benarnya. Jadi hanya sebatas kulit. Bahkan kami pernah di Thailand itu kalau setiap hari apa itu ya, ada hari Selasa, itu satu ketika kita diajak ke rumah sakit untuk melihat otopsi Bapak Ibu. Otopsi itu ya macam-macam, ada orang yang dibedah itunya. Dibedah organnya ya, semuanya dikeluarin. Yang ketika itu kepala itu dibuka pakai cutter, kemudian digorok itu ya. Digorok kayak gergaji itu Bapak Ibu beneran. Gergaji gorok itu terus buka, terus dilihat kok seperti radio rusak itu. Ya. Kemudian organ-organnya dikeluarin, ini hatinya, ini pankreasnya, ini paru-parunya. Sehingga kita tidak timbul ketertarikan lagi. Bahwa yang indah itu ternyata hanya sebatas kulit. Itu Bapak sekalian. Jadi kalau umat Buddha seharusnya ya jangan merenungkan hal-hal, umat awam jangan merenungkan hal-hal seperti itu. Nanti malah moh sama pasangan hidupnya. Ini tidak disarankan. Ya bagi para biku memang harus merenungkan hal itu. Itu Bapak sekalian. Inilah yang terjadi, bahwa yang indah itu hanya sebatas kulit. Ya. Jadi itu Bos. Kemudian yang selanjutnya adalah penderitaan dikatakan kebahagiaan. Nah, sekarang bertanya jujur ya Bapak Ibu, dijawab jujur sejujur-jujurnya. Hidup ini banyak bahagianya atau banyak menderitanya? Hah? Banyak menderitanya atau banyak bahagianya? Hah? Kok masih mau ya? Ya bertanya kan masih mau menderita. Jadi penderitaan di sini Bapak Ibu ketika kita tidak bisa menerima kenyataan.
kenyataan. Kenapa? Pelajaran hidup yang paling susah itu adalah pelajaran menerima kenyataan, Bapak Ibu. Dari kondisi sehat, segar bugar, kemudian kolap. Ya. Tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, tidak bisa jalan. Itu bukan pelajaran yang gampang diterima, Bapak Ibu. Itu kesiapannya adalah mental. Batin yang dewasa. Mendewasakan batin harus bagaimana? Ya meditasi. Bukan kalau kita kita lagi boring, lagi bete, lagi kalau bahasanya anak-anak sekarang gabut, ya. Keluar isengnya. Wah, iseng sono, iseng sini, membuat konten yang macam-macam, ya bukan itu Bapak sekalian. Tetapi melihat apa yang membuat menderita hidup kita itu yang harus diteliti oleh kita. Maka itu ehipasiko itu juga seperti itu. Apa yang menyebabkan saya tidak bisa menerima keadaan ini? Kenapa? Yang menyebabkan penderitaan itulah obatnya Bapak Ibu. Sebab penderitaan itulah yang harus dicari. Bukan penderitaannya, tapi sebab yang membuatkan kita menderita itu apa? Ya sebabnya karena kita belum bisa menerima. Kalau belum bisa menerima harus bagaimana? Ya latihan. Latihannya bagaimana? Ya harus mendalam. Tidak hanya sebatas kulit, ya sampai isi-isinya. Itulah Bapak sekalian. Ketika tadi melihat perubahan fisik, ya, yang tadinya sehat, kemudian menjadi tidak sehat. Yang tadinya kaya raya, melimpah harta, ya, bahkan simpanannya itu bermiliar-miliar, berbilion-bilion. Terus jatuh miskin untuk memegang jian cetun saja nggak ada, nggak mau, nggak mampu. Apa nggak menderita itu Pak? Menderita loh itu. Perlu apa? Kesiapan mental. Tahu cetun berapa? Enggak. Serupiah. Rp1 itu cetun. Ya kalau nggotun sih masih enak ya. Ini cetun loh. Nggak bisa, nggak mampu. Itu kesiapan mental Bapak. Itu penderitaan yang tidak mudah diterima oleh diri kita masing-masing. Maka itu Bapak sekalian, marilah umat Buddha kita rubah pola pikir kita. Bukan penderitaan yang membuat kita putus asa. Tetapi sebab penderitaan inilah yang harus menjadi obat buat diri kita. Inilah yang harus dilakukan oleh umat Buddha. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir adalah tanpa aku. Sedikit lagi ya, lewat banyak. Nggak apa-apa, materinya biar tuntas Bapak sekalian. Tanpa aku. Jadi hidup ini tanpa aku, tanpa inti, tanpa jiwa Bapak Ibu. Karena apa? Yang dikatakan aku itu siapa? Aku itu adalah perpaduan Bapak Ibu. Perpaduan antara batin dan jasmani. Orang hidup itu apa yang dikatakan hidup itu? Hidup itu karena 4 unsurnya ini aktif Bapak Ibu. 1, unsur air. Ya tahu Bapak Ibu, kita ini 80% ini jasmani kita ini air. 2 adalah unsur api, panas. Ada panas, ada dingin. Kemudian unsur tanah. Ya, unsur tanah. Jadi semuanya ini nanti kalau dihancurkan ini ya semuanya bisa menjadi tanah. Kemudian unsur udara. Karena ada udara kita ini bisa gerak. Nah ini tangan bisa begini, bisa pegang mic, ya, bisa melakukan aktivitas. Dan yang perlu kita renungkan, ketika kita meninggal dunia, unsurnya itu lepas dengan sendirinya. Nah, ketika tidak diformalin, ya Bapak Ibu sekalian kalau mau tahu itu jasmani itu mengeluarkan unsur air dari lubang-lubang yang kita miliki ini, hidung, mulut, mata, ya semuanya mengeluarkan unsur air dan itu baunya luar biasa. Kalau tidak diformalin. Kenapa ketika kita meditasi di salah satu
tempat meditasi di Thailand itu memang tantangannya itu harus meditasi di objek seperti itu. Jadi depan kita ini mayat, kemudian kita harus duduk, tidak boleh melawan arah angin. Jadi kalau anginnya ke selatan ya kita di sebelah selatan. Kalau anginnya dari utara ya kita duduknya di sebelah utara. Sampai 40 hari. Bukan 40 hari duduk di situ ya enggak ya. Pokoknya setiap hari mesti harus duduk di situ melihat perubahan dari jasmani itu. Yang dari kemudian utuh, kemudian kembung, kemudian mengeluarkan dari cairan dari semua lubang itu terus kita lihat semuanya. Ya betul-betul nyata itu Bapak sekalian. Bahwa apa yang kita sombongkan itu enggak ada. Enggak ada Bapak sekalian. Dan segede apapun orang itu kalau sudah dikremasi itu hanya 2 kilo. Nah, Bapak Ibu 1 guci itu loh. Kalau nggak percaya, makanya itu kadang-kadang keluarga para mendiang itu saya panggil kalau pas di tempat kremasi itu. Sini, lihat. Kesombongannya di mana? Sekarang sudah jadi begini, kesombongannya di mana? Kehebatannya di mana? Hanya segini loh. Itu Bapak sekalian. Jadi hal-hal seperti itulah kemudian yang menjadi perenungan kita, apa yang harus kita sombongkan? Apa yang harus kita banggakan di dalam kehidupan ini? Kalau kita tidak berbuat baik. Bahkan di zaman Sang Buddha juga ada, bukan zaman Sang Buddha, ada perdebatan antara Raja Milinda sama Bante Nagasena. Yang suruh menunjukkan akunya di mana. Sehingga ceritanya ini berdebat sambil juga praktek. Suruh ini seorang pesakitan ini menjadi praktek, Bapak sekalian. Sekarang tunjukkan akunya dia. Congkel matanya. Akunya di sini, Bante. Bukan, itu mata, bola mata, bukan aku. Kemudian lain lagi, kupingnya dipotong. Ini akunya di sini, Bante. Enggak di situ, itu daun telinga. Ya masing-masing punya namanya sendiri. Sampai akhirnya jantungnya dikeluarin apanya. Enggak ada letak akunya Bapak sekalian. Dan unsur batin itu juga 4. Ya, jadi ada perasaan, ada bentuk-bentuk pikiran, ada kesadaran. Ya. Itu juga tidak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu sekalian. Makanya kita ini disuruh melatih meditasi. Jadi praktikum kita ini adalah melihat ke dalam diri kita sendiri. Supaya apa? Pola pikir Buddhis, cara pandang Buddhis itu muncul Bapak sekalian. Seperti itu. Jadi inilah saya kira sudah lewat banyak ya. Ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dipahami dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu selalu berbahagia, ya selalu maju dalam dhamma dan akhirnya sabi sata bawantu suki tata.